saat ini kita sudah menetapkan satu orang tersangka berdasarkan hasil gelar yang dilaksanakan pada hari Minggu kemarin. Ya, kita menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PA, usia 37 tahun, kita tetapkan tersangka. Yang awalnya status tersangka ini adalah sebagai saksi, berdasarkan hasil temuan terbaru bahwa hasil pemeriksaan terhadap adik korban, Stein, ini mengarah kepada tersangka. Ya, pada awal kejadian di mana adik korban ini, Stein ini masih mengalami trauma, kita meminta bantuan kepada LPA Kota Bima untuk melakukan pendekatan secara psikologi, secara psikis. Dalam pendekatan, dan alhamdulillah pada hari Rabu minggu kemarin adik korban sudah mulai bisa bercerita, menyampaikan apa yang terjadi dan apa yang dia saksikan secara langsung. Ya, sehingga kita meminta bantuan dari LPA untuk pendampingan dari tim psikologi, sehingga tim dari LPA menuju tim psikologi dan kita lakukan pemeriksaan terhadap adik korban. Nah, ternyata dari adik korban ini mengetahui seluruh kejadian. Ya, karena kebetulan adik korban ini posisinya adalah berada satu kasur dengan korban dan tersangka, di mana pada saat kejadian itu adik korban sedang istirahat atau sedang tidur. Ya, ketika terjadi pemerkosaan, di tengah-tengah adik korban ini bangun dan melihat apa yang terjadi kejadiannya, sampai dengan melihat kakaknya ini ataupun korban ini sampai dengan digantung. Dan kemudian korban ini setelah melihat tersangka setelah menggantung pergi ke tempat kos-kosannya, baru adik korban ini berani keluar dan menangis dan beritahu sambil menangis dan bertemu dengan saksi yang ada di depan kos-kosan. Sekian itu yang saya sampaikan, tindak lanjut ataupun perkembangan dari kasus pembunuhan tersebut. Oke, barang bukti yang disita? Barang bukti yang disita ini ada berapa yang kita bisa lihat sendiri depan, mulai dari baju korban, kemudian bantal, kasur, bantal yang digunakan untuk menyekap korban, kemudian kasur tempat terjadinya kejadian, kemudian baju dan celana korban, kemudian tali jemuran dan juga kain yang digunakan untuk pengikat sebagai menggantung dari korban. Itu barang bukti yang kita amankan. Selain itu barang bukti lain yaitu berapa contoh yang sudah kita kirim ke Puslapor untuk kita tunggu hasilnya lebih lanjut. Oke, selain dari satu saksi kunci yang mengetahui kejadian itu, apakah ada saksi petunjuk lain yang memperkuat? Saksi-saksi lain yang memperkuat yaitu yang pertama adanya saksi yang kebetulan berada di dekat pintu gerbang yang mendengar pintu kos-kosan korban ditutup, kemudian tidak lama adik korban keluar dan menangis. Gitu. Dan kemudian selain itu ada lagi alibi waktu. Berdasarkan dari timeline yang kita gelar, kita melihat ketepatan waktu mulai dari tersangka pulang ke kos-kosannya, kemudian orang tua korban pergi keluar, kemudian korban membeli makanan di warung, sampai dengan berapa waktu yang telah kita periksa ini. Dari timeline tersebut alibi waktu menunjukkan bahwa tersangka ini merupakan terduga kuat sebagai tersangka, sehingga ditambah lagi dengan saksi kunci dari adik korban ini, sehingga meyakinkan penyidik untuk menetapkan saksi ini tingkatkan status menjadi tersangka, yaitu PA ini. Apakah pengingkaran dari tersangka ini tidak menjadi kendala spesial buat polisi dalam meneruskan kasus ini sehingga dia ditetapkan sebagai tersangka? Keterangan dari tersangka ini itu tidak berpengaruh mau dia menyangkal atau mengakui, karena yang kita buktikan di sini adalah bukti-bukti pendukung seluruhnya, mulai dari saksi-saksi dan juga nanti alat bukti lain, yaitu hasil dari visum dan juga nanti hasil dari puslapor. Ini akan kita gunakan sebagai bukti-bukti untuk pendukung seluruhnya. Sampai dengan hari ini hasil pemeriksaan terhadap tersangka masih belum mengakui. Nanti akan kita coba periksa lagi lebih dalam lagi untuk pemeriksaan tambahan. Nah, nantinya akan lebih lanjut, di strateginya akan disiapkan oleh penyidik. Artinya tingkat penyidikan hampir mendekati clear. Untuk penyidikan
hampir mendekati clear. Kita tinggal menunggu satu lagi alat bukti lagi yang mendukung lebih kuat lagi, yaitu hasil forensik nantinya. Hasil dari puslapor. Target penanganan kasus ini mulai dari tingkat penyelidikan ke penyidikan sampai kapan dan kemudian akan diserahkan ke kejaksaan? Alhamdulillah untuk penyidikan ini mengungkap seluruhnya memang kita memakan waktu, tapi termasuk cepat juga. Karena memakan waktu adalah saksi kunci ini kita perlu menenangkan dulu mentalnya, ya, cara psikisnya. Karena waktu terjadi melihat kakaknya meninggal dunia dilakukan secara kasar sehingga menyebabkan gangguan ataupun guncangan terhadap mental atau psikologi dari adik korban ini. Sudah tidak ada kendala sampai sekarang? Untuk saat ini alhamdulillah kendala semua yang masih gelar-gelar sudah tidak ada kendala semua. Kita sudah makanya menetapkan sebagai tersangka karena sudah clear semua untuk penyidikannya. Penanganannya sampai hari ini berstatus penyidikan dan sudah sejauh mana? Nah, penanganan kita kirim SPDP-nya ke kejaksaan dan status sudah lidik, sudah naik sidik, kemudian datangkan tersangka dan kita tinggal melengkapi berkas-berkas yang ada untuk nanti lebih lanjut kita serahkan kepada kejaksaan. Baik, sampai dengan hari ini motif dugaan pemerkosaan pembunuhan ini kan belum terungkap karena tersangka belum mengakui perbuatannya. Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh polisi? Tetap kita akan, langkah-langkahnya itu akan mencoba melakukan pemeriksaan ulang lagi, dalam arti melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka ini. Nanti akan ada pendampingan yang kita juga akan minta pendapat ahli yang ada untuk dalam pemeriksaan ini. Adapun kalau motifnya, sementara ini motifnya memang adalah karena nafsu. Karena nafsu. Seberapa pentingnya motif dalam kejadian ini, perkara ini? Motif ini dalam perkara ini sebetulnya adalah untuk lebih mudah mengungkap perkara ini arahnya kemana. Itu adalah motifnya. Tapi bukti-bukti ini yang lebih utama lagi untuk mendukung seluruh penyidikan. Hasil forensik itu sangat diperlukan atau mungkin itu diperlukan hanya bukti tambahan? Bukti forensik ini memang bukti yang dibutuhkan, tapi dengan adanya saksi kunci ini itu sudah lebih dari cukup. Dan artinya tidak mempengaruhi? Untuk nanti bukti pendukung. Tidak mempengaruhi? Tidak mempengaruhi. Oke, baik. Baik. Sedikit biar diperjelas ini. Nah, yang dilihat sama adiknya ini saat melakukan pembunuhan atau saat diperkosa? Nah, adiknya ini menyaksikan adalah ketika terjadinya pemerkosaan. Karena adanya suara berisik, adiknya terbangun melihat kakaknya sedang diperkosa. Karena saat psikis dia takut, kemudian dia menyaksikan sampai hal itu terjadi, pemerkosaan selesai sampai dengan korban digantung. Adik tersebut menyaksikan. Perkembangan soal pasal ini Pak Kapolres, sebelumnya kan ada wacana akan ada tambahan pasal yang memberatkan terduga, tidak sekedar seumur hidup atau minimal 10 tahun. Kalau kita melihat dari pasal hasil gelar kemarin memang ada penambahan pasal, satu pasal kita tambahkan yaitu pasal 81 ayat 5, yaitu dengan ancaman hukuman ini adalah seumur hidup, tetap seumur hidup. Opsi meminta hukuman mati dan kemudian ada hukuman kebiri. Nah, itu untuk hukuman pendampingan lain, masalah itu nanti akan kita koordinasikan lebih lanjut dengan kejaksaan. Pasal berapa saja nih? Nah. Pasal yang diterapkan ada berapa pasal, yaitu pasal 81 ayat 5, pasal 81 ayat 1, junto pasal 82 ayat 1, Undang-Undang nomor 17, kemudian pasal 80 ayat 3, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Ini terkait masalah pelindungan terhadap anak.